Oke, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin berinformasi terlebih dahulu. Jadi, sesi ketujuh ini kan sesi terakhir kita sebelum UTS. Saya ingin sampaikan dulu aturan UTS nanti. Walaupun sudah kita bahas di minggu kemarin, saya akan bahas ulang. Jadi, untuk UTS sendiri, terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Nah, kebetulan di prodi manajemen dan di prodi akuntansi saya menjadi dosen koordinator mata kuliah manajemen keuangan. Jadi untuk manajemen keuangan sendiri, kisi-kisinya untuk UTS adalah untuk soal pilihan ganda dari kuis yang sudah kalian kerjakan dari sesi 1 sampai sesi 7. Kemudian untuk 2 soal esainya, yang soal pertama berasal dari project based learning kalian terkait analisis common size, risiko, tren, dan analisis rasio. Nah, itu untuk soal esai pertama. Dan untuk soal esai kedua berasal dari materi terakhir di sesi ketujuh yang kita sudah bahas di sesi ke-6 minggu kemarin, yaitu tentang saham. Jadi itu kisi-kisi 2 soal esainya. Jadi kalian fokus ke 2 materi tersebut kalau untuk yang soal esai ya. Tapi kalau untuk soal pilihan ganda, silahkan kalian baca-baca ulang atau latihan ulang terkait kuis yang sudah kalian kerjakan dari sesi 1 sampai sesi 7. Nah, kemudian untuk minggu ini, karena kita tuh harusnya kan presentasi. Kemudian karena kita terdiri dari kelas reguler itu 3 kelas prodi akuntansi dan 1 kelas prodi manajemen. Jadi kan totalnya ada 4 kelas. Nah, jadi untuk project based learningnya, jadi presentasinya itu kalian untuk menghemat waktu ya, kalian buat video recording presentasi dari paper kalian yang diupload ke YouTube. Ya, jadi recordingnya itu diupload ke YouTube, kemudian link YouTube-nya kalian submit tulang atau submit di tugas ke-8 di Edlink. Nah, jadi untuk hari ini presentasinya seperti itu. Jadi eh, presentasinya kalian misalnya buat video recordingnya kalau mau gampang gitu ya. Kalau mau gampang kalian bikin Zoom tersendiri misalnya, terus kalian recording seperti yang saya lakukan sekarang, kemudian hasil recordingnya diupload ke YouTube. Itu cara gampangnya. Tapi ada juga di antara kalian yang memang proper dalam buat presentasinya atau video recordingnya. Nah, itu juga lebih bagus sebetulnya ketimbang hanya di record di Zoom, kemudian diupload ke YouTube. Nah, kalau misalnya proper ya nilainya juga lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet gitu ya, nggak mau susah, ya pakai Zoom aja terus di record gitu. Hasil recordingnya di-upload ke YouTube. Ya. Nah, tapi kalau proper justru lebih bagus lagi. Jadi tergantung kalian mau presentasi hasil paper kaliannya melalui apa. Yang terpenting kalian sudah mempresentasikan hasil project based learning kalian. Nah, yang diupload ke tugas 8 Edlink, yang pertama adalah link YouTube-nya. Kemudian yang kedua PowerPoint atau misal ataupun Canva ataupun lainnya bebas ya. Jadi presentasi dari project base itu dan kemudian paper atau makalahnya. Jadi ada 3 ya, link YouTube-nya, presentasinya, kemudian juga yang terakhir paper atau makalahnya. Nah, masing-masing mahasiswa
mengupload eh, sendiri-sendiri ke tugas Edling ke-8. Jadi bukan hanya ketua kelompoknya saja. Jadi semua anggota mengupload semua tugasnya ke tugas 8 Edling yang saya akan jadikan tugas project based learning. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait hal tersebut, teman-teman? Pak izin bertanya, Izin bertanya Pak. kalau kalau terkait upload ke YouTube-nya itu satu orang aja apa semua upload? Semuanya yang upload. Jadi semua mahasiswa mengupload ini ya, mengupload semua tugasnya. Jadi misalnya kelompok satu ada 5 orang atau ada 6 orang, enamnya upload di Edlink masing-masing. Jadi nggak satu aja. Ada lagi? Mungkin maksud Mhm. Gimana? Gimana? Hello? Ada lagi yang tanyakan, teman-teman? Jelas nggak kira-kira informasi dari saya? Oke, gimana? Saya ke ini ya, keluar tadi. Gimana? Untuk tugas dan kisi-kisi UTS-nya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya Pak. Boleh. Kalau yang diupload ke YouTube-nya masing-masing akun masing-masing akun channel atau cuma satu aja Pak? Oh iya, isi. Enggak, satu aja kalau yang ke Satu YouTube-nya. aja. Mm-mm. Jadi eh, ketua kelompoknya sih saja misalnya punya akun YouTube misalnya. Cuma satu aja. Tapi linknya itu di copy ke masing-masing tugas Edling mahasiswa gitu. Kalau ke YouTube-nya mah satu aja. Nggak mesti Oh iya siap banyak-banyak. Pak. Ada lagi? Terus Pak kalau deadline-nya mengikuti yang di Edlink Pak tanggal 4 atau gimana Pak? Kayaknya mengikuti yang di Edling tanggal 4. Karena kan kalian sekarang ada minggu tenang kan. Jadi minggu tenangnya silahkan. Atau enggak hari ini gitu ya. Kalau beres hari ini juga silahkan upload aja. Jadi saya jadikan minggu tenang itu ya sebagai kalian presentasi lah gitu masing-masing kelas. Jadi nanti saya lihatnya itu kan per mahasiswanya. Jadi di Edlingnya saya klik satu-satu kan link YouTube-nya. Jadi saya lihatnya dari situ. Iya Pak. Baik, Hmm. terima kasih Pak. Boleh? Ada lagi yang tanyakan? Ada, Bapak maaf izin bertanya. Hmm. Kan terkait dengan UKMK. Kan Hmm. kalau UKMK itu pencatatannya jarang ya. Kemarin tuh baru melakukan pencatatan sekitar 2 minggu. Terus Hmm. kan kalau misalkan dibikin ras yang tren itu kan Analisis harus lagi. beberapa beberapa ini ya beberapa Hmm. Post beberapa apa? ada beberapa poin gitu. Kalau misalkan hanya dibandingkan antara minggu pertama dengan minggu kedua itu apakah boleh? Karena UKMK sendiri itu jarang melakukan pencatatan sehingga kemarin ketika kita survei baru mulai pencatatan dan baru diajarin mungkin secara sederhana sekitar kayak persediaannya berapa, pengeluarannya berapa. Hmm. Boleh. Itu sangat bagus menurut saya. Jadi, walaupun sederhana, tidak seperti yang perusahaan-perusahaan besar, justru itu menurut saya nilainya yang lebih bagus ketimbang yang sudah proper, yang sudah lengkap laporan keuangannya, yang tinggal dianalisis saja. Nah, yang UMKM kan istilahnya eh, laporan keuangan aja belum ada gitu. Ada pun ya nggak selengkap laporan keuangan perusahaan besar gitu. Walaupun sederhana, walaupun minimalis, nggak apa-apa, bagus. Jadi jangan sungkan gitu ya, atau jangan minder lah istilahnya. Lah kok yang teman-teman lain yang laporan keuangannya perusahaan besar lengkap, gitu. Analisis rasionya ada banyak, kemudian juga tahunnya juga ada banyak 5 tahun ke belakang gitu. Kalau UMKM cuman hanya 2 minggu gitu ya, atau hanya beberapa hari misalnya gitu untuk dibandingkan nggak masalah sih menurut saya. Jadi memang itulah effortnya kalau memilih UMKM untuk dijadikan sebagai objek dari project based learning kalian. Walaupun sederhana nggak apa-apa.
setidaknya kalian sudah ikut membantu lah ya bagaimana sih pemahaman bagaimana pencatatan laporan keuangan di UMKM tersebut. Udah nggak apa-apa, seadanya aja gitu, sedidapatnya datanya. Ada lagi? Berarti kalau mohon maaf Pak, izin bertanya kembali. Berarti kalau misalkan gitu, karena kan kalau misalkan setahu saya ya, Mm-mm. karena UMKM itu biasanya kamu ribet. Jadi cuma Mm-mm. dibikinin persamaan dasar akuntansi, terus Mm-mm. nanti mungkin diposting ke jurnal umum buku besar dan terakhir mungkin di posisi yang penambahan atau perubahan modal paling Pak, sama paling yang paling ujung itu neraca, karena kemarin pun ketika dibikinin cara ngitung HPP segala macam tuh mereka malah jadi bingung dan pusing gitu Pak. Ya nggak Kalau gitu apa-apa, berarti seadanya aja ya Pak. adanya aja. Jadi kalau UMKM gitu Ya kan, jadi ketika eh, mereka ngitung. mm-mm. UMKM itu kan mohon maaf gitu ya, terkadang kan pelaku UMKM itu yang tidak terdidik secara formal, diajarin ledger atau buku besar kan ya, ya pasti bingung mereka, ribet, bukan bingung ya, ribet, terus banyak pencatatan, harus belajar debit kredit dan lain sebagainya. Jadi memang kalau untuk UMKM sendiri untuk lengkapnya saya belum pernah menemukan gitu ya UMKM yang memiliki laporan keuangan yang komprehensif yang lengkap gitu, dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca dan sebagainya tuh maksudnya belum ada gitu ya UMKM yang setaranya, yang skalanya mikro ya, bukan menengah ya, yang skalanya mikro yang laporan keuangannya tuh lengkap gitu. Saya belum pernah menemukan UMKM usaha mikro yang seperti itu. Nah, misalnya kalian hanya mendapatkan misalnya bagian neraca tuh nggak lengkap gitu. Misalnya nggak selengkap laporan keuangan perusahaan besar, nggak apa-apa. Kemudian juga kalau gitu Pak, analisis rasionya juga bakal sedikit, nggak banyak kalau misalnya laporan keuangannya juga lengkap, ya nggak apa-apa gitu. Dari laporan keuangan yang kalian dapat di usaha mikro tersebut atau di UMKM tersebut, kira-kira bisa dianalisis rasio apa saja gitu. Nggak mesti semua analisis rasio di apa namanya digunakan di situ. Tapi kalau perusahaan besar gitu, semua jenis rasio apapun pasti bisa dianalisis di situ. Tapi berkebalikan kalau misalnya UMKM gitu ya. Hanya beberapa jenis rasio yang bisa dianalisis di situ. Jadi kalau untuk UMKM nggak masalah. Kalau misalnya laporan keuangannya juga nggak lengkap. Yang saya cari di sana adalah apa namanya komitmen kalian misalnya untuk secara tidak langsung juga bisa mengedukasi UMKM tersebut gitu ya. Kalau perusahaan besar mah kalian tinggal download di internet juga beres gitu, nggak perlu effort berlebih. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Eh, saya tekankan lagi ya, karena ini bobotnya lebih besar daripada UTS, jadi project base ini 25% gitu. Saya akan lebih concern menilai apa namanya project base learning kalian. Jadi usahakan serius gitu. Jangan apa namanya, jangan main-main gitu karena memang saya juga lebih fokusnya ke project based learning ini ketimbang UTS UAS. Kalau UTS UAS kan hanya 20% ya masing-masingnya kan. Kemudian juga kalau secara total tugas case based dengan tugas project based ini kan kalau secara total lebih besar juga dibanding UTS UAS. Nah, jadi saya harapkan project based learning ini kalian juga eh, maksimal gitu ya mengerjakannya. Karena percuma juga nanti walaupun UTS UAS kalian bagus tapi project base-nya biasa aja gitu ya, nggak maksimal, ya nilai akhir kalian juga akan biasa gitu ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait kisi-kisi UTS atau apapun? Oh iya, satu lagi. Ini yang banyak terjadi di semester-semester kemarin terkait UTS susulan. Jadi UTS susulan bukan ranah dosen untuk mengizinkan kalian susulan atau enggak gitu ya. Dan konfirmasinya juga bukan ke dosen yang bersangkutan, tapi ke bagian akademik atau ke bagian SASU ya. Dan bukan juga ke prodi gitu. Jadi untuk susulan kan ada minggu susulan tuh setelah minggu UTS. Jadi kalian manfaatkan minggu susulan tersebut selama 1 minggu, kemudian konfirmasinya ke bagian SASU atau bagian akademik. Nah, saya juga akan menilai UTS kalian itu setelah minggu UTS susulan selesai. Jadi akan secara keseluruhan saya nilai. Jadi saya nggak akan nilai langsung,
tapi menunggu yang susulan dulu, baru saya nilai secara keseluruhan. Kemudian juga eh, saya nggak tahu kalau semester ini konsepnya seperti apa UTS-nya. Kalau semester kemarin kan yang offline itu karena kalian kelas hybrid ya, kemungkinan juga UTS-nya akan offline gitu. Nah, kalau semester kemarin yang offline itu kan masih harus tetap mengupload hasil jawaban esainya ke Sumo kan. Jadi kalian tetap harus foto gitu. Nah, kalau misalnya aturannya seperti itu, masih seperti semester kemarin, kalian walaupun offline harus tetap mengupload jawabannya ke Sumo. Nah, usahakan selesai tidak selesai, ataupun masih baru sebagian yang selesainya, atau hanya baru satu soal selesainya, kalian upload saja sebelum waktunya habis. Ya, jadi kalian upload sebelum waktunya habis. Karena apa? Karena kalau kalian tidak upload, saya tidak bisa menilai jawaban esai kalian. Yang bisa ternilai hanya jawaban soal pilihan ganda. Jadi sayang nanti yang terkalkulasi hanya jawaban soal pilihan ganda gitu ya. Kemudian juga jangan kalian kirim lewat email ataupun WA gitu ya, karena akan tercecer juga gitu. Karena memang kelas yang saya ampu cukup banyak gitu ya. Jadi usahakan saja nanti selesai tidak selesai, kalau aturannya masih sama seperti semester kemarin ya, tapi kalau tidak sama gitu ya, kalau yang offline mengumpulkan secara manual ke pengawas, ya tidak jadi masalah gitu ya sebetulnya. Bisa langsung saya nilai secara langsung. Tapi kalau tidak, misalnya kalian selesai tidak selesai, kirimkan saja supaya saya masih bisa nilai gitu yang esainya walaupun tidak selesai. Kalau misalnya kalian selesai tapi tidak terupload, sayang, malah tidak ternilai sama sekali jawaban esainya oleh saya. Jadi gitu ya. Kemungkinan juga kan karena kelas yang saya ampu juga banyak, kemungkinan yang ngawas juga kan bukan saya gitu. Jadi saya nggak tahu misalnya nanti teknis pengerjaan UTS-nya seperti apa gitu. Ada yang tanyakan nggak kira-kira teman-teman? Jelas nggak? Ya. Bapak, Boleh? iya, Bapak izin bertanya terkait Hmm, tugas proyek. Itu hmm. yang rasio, apakah cukup dua atau semuanya dilakukan analisis rasio yang keempat-empatnya gitu? Oke. Kalau perusahaannya perusahaan apa namanya? Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek gitu ya. Itu kan semua analisis rasio juga bisa dilakukan di situ karena laporan keuangannya sudah komprehensif atau sudah lengkap. Cuman kalau misalnya perusahaan UMKM, laporan keuangannya itu kan terbatas informasi-informasinya, tidak selengkap laporan keuangan yang ada di Bursa Efek. Nah, sebaiknya kalau yang memilih perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek, keempat-empatnya ada gitu ya. Jadi laporan analisis rasionya di dalam laporan project base-nya keempatnya ada gitu. Tapi kalau UMKM karena keterbatasan eh, laporan keuangannya, misalnya hanya bisa dianalisis dua rasio saja karena keterbatasan informasi data keuangan lainnya nggak masalah kalau untuk yang UMKM. Tapi kalau yang apa namanya, yang laporan perusahaan besar, kalau nilainya ingin maksimal, ya harus ada semuanya gitu. Karena kan di situ sudah tertera semua data keuangannya di laporan keuangannya. Jadi kalau misalnya hanya dua, misalnya itu nilainya jadi kurang lengkap gitu. Kalau hanya melakukan dua analisis rasio saja. Tapi kalau misalnya UMKM karena datanya terbatas, ya dua juga nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya memang yang tersedianya data keuangannya seperti itu gitu. Ada lagi? Kalau Baik, misalnya Bapak. si analisis rasionya cuman Hmm? tiga tapi pakai perusahaan besar gimana Pak? Ya nilainya agak sedikit turun gitu. Gak masalah. Sama ini Pak, mau tanya soal penilaian. Mm-mm. Nanti kan penilaiannya pasti per kelompok ya. Mm. Kira-kira akan ada penilaian secara individu juga nggak gitu beda bobotnya? Ada. Jadi yang saya nilai kelompok itu adalah makalah atau papernya. Itu nilai kelompoknya. Saya nggak tahu yang mengerjakan makalah itu siapa dan yang tidak mengerjakan juga saya nggak tahu kalau di dalam makalah ya. Tapi Ya, kalau di dalam presentasi
kan kalian disuruh bikin video recording kan. Di dalam presentasi itu kelihatan nanti mana yang memang mengerjakan secara penuh atau total gitu, atau yang memang tidak ini ya. Jadi kelihatan tuh Ya, di dalam presentasinya individunya. Jadi yang saya nilai nanti, nilai individunya adalah videonya. Jadi makanya kenapa masing-masing masing-masing mahasiswa mengupload link videonya ke tugas editing karena bisa saya nilai gitu. Bisa saya Mbak, nilai makasih. individunya gitu. Jadi yang saya nilai individunya ada di apa namanya, di video itu sendiri. Ada lagi? Ikut Pak, terima kasih. Mm-mm. Oke. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Kenapa zoomnya kayak gini? Oke, jelas ya teman-teman terkait dengan eh apa namanya, tugas project base-nya. Jadi usahakan yang proper ya di dalam presentasinya juga karena memang yang saya nilai nilai individu, ada nilai individunya juga di situ. Selain nilai kelompok. Jadi nilai kelompok itu ya saya nilainya hanya di apa namanya, di makalahnya saja. Jadi itu saya jadikan nilai kelompok, tapi nilai individu saya akan lihat dari kalian cara presentasinya seperti apa, pemahaman terkait dengan materinya juga seperti apa gitu. Nanti saya lihat di video recording yang kalian kirimkan ke tugas editing gitu. Ada lagi yang tanyakan teman-teman? Bapak izin bertanya. Boleh. Apa? Bapak kayak gini, kan rasio itu jenisnya ada banyak ya. Banyak banget. Terus? Ya, ini tuh yang kita pakai itu di setiap rasionya ada semuanya apa gimana, Pak? Oke. Jadi eh, rasio itu kan secara garis besar tuh ada 4. Ada rasio profitabilitas, ada rasio likuiditas, ada rasio aktivitas, ada rasio leverage, dan solvabilitas. Nah, jadi keempat rasio ini yang utama gitu. Nah, dari 4 macam rasio ini ada jenis-jenisnya lagi kan. Rasio profitabilitas misalnya ada return on equity, return on investment, return on asset, net profit margin banyak. Rasio likuiditas juga banyak, ada cash ratio, ada quick ratio gitu ya. Kemudian juga rasio aktivitas juga aja banyak, ada total asset turnover, inventory turnover, banyak. Nah, jadi dari yang penting dari 4 macam rasio ini ada gitu ya, kalau perusahaan besar ya. Jadi rasio profitabilitas ada, rasio likuiditas ada, rasio aktivitas ada, rasio leverage atau rasio solvabilitas juga ada gitu. Yang penting keempat ini ada dulu. Jenis-jenisnya tergantung dari masing-masing rasio tadi. Kalian ingin mengambil 2 atau 3 nggak masalah gitu ya. Yang terpenting 4 rasio ini ada gitu ya. Nah, masing-masing jenisnya tergantung kalian. Mau secara lengkap gitu ya boleh. Tapi kalau misalnya mau masing-masing 3 juga boleh, nggak masalah. Yang saya bebaskan itu hanya laporan keuangannya UMKM. Jadi kalau laporan keuangannya UMKM, datanya kan tidak selengkap laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BI kan. Nah, dari laporan keuangan UMKM yang ada itu, saya bebaskan. Bisa dianalisis rasio apa saja gitu ya. Tapi kalau yang perusahaannya besar, minimal keempat rasio tadi ada. Untuk jumlah dari masing-masing jenisnya, saya bebaskan ke kalian. Tapi minimal 3 ya harus ada. Ada lagi? Berarti itu teh menyesuaikan ya Bapak. Kalau semisalnya Hmm. memang ada yang bagian-bagian dari rasionya itu di Hmm. dalam penelitian kita atau Hmm. analisisnya, Hmm. berarti kita cantumin. Kalau memang tidak ada, berarti nggak usah ya Pak. Iya, betul. Kalau yang UMKM seperti itu. Kalau misalnya ada datanya,
bisa dianalisis ya cantumin, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Karena memang keterbatasan dana. Sebetulnya yang kalian lakukan sekarang itu adalah mini skripsi, ya. Jadi mini penelitian, walaupun datanya data pendek gitu ya. Terus juga tidak komprehensif gitu ya. Sebetulnya yang kalian sekarang lakukan tuh latihan sebelum kalian nanti skripsi gitu. Nanti skripsi juga sama, kalian akan melakukan hal seperti ini gitu ya. Akan tetapi bukan kelompok gitu ya. Tapi kan kalau ini kelompok. Jadi untuk datanya sendiri, kalian kan belajar mengcollecting data sekarang itu. Jadi apakah data penelitian kalian itu nanti akan ada kendala seperti apa, kemudian juga akan dianalisis seperti apa, itu nanti sebetulnya kalian latihan ke arah sana sekarang itu. Jadi karena memang kan sebentar lagi kalian itu kan kalau untuk accounting sama manajemen kan akan ada seminar nasional, Senakota, Senmabis, sama ICMEC kan. Nah, nanti kan kalian dituntut untuk membuat paper di sana. Kalian kan semester 3 ya kalau sekarang. Jadi kan kalian semester 4, semester 5 tuh sudah mulai running paper sebenarnya. Nah, jadi terus kemudian mata kuliah yang saya ajar ini sudah termasuk mata kuliah konsentrasi. Kalau di manajemen kan ada keuangan, SDM, operasional, kemudian pemasaran, strategik. Terus juga kalau di accounting juga juga ada akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, auditing gitu ya. Sudah mengarah ke sana sebetulnya. Jadi eh apa namanya? Untuk laporan keuangan perusahaan yang tadi ditanyakan, minimal 4 rasio itu harus ada karena datanya lengkap gitu. Untuk jumlahnya, saya kembalikan lagi ke kalian. Kalian ingin menganalisis rasio apa saja bebas gitu ya. Tapi kalau UMKM, karena data keuangannya juga terbatas, saya bebaskan juga. Dari data keuangan yang terbatas itu bisa dianalisis rasio apa saja. Ada lagi, teman-teman? Harusnya ada teman aku. Ada lagi? Ada Bapak, aku Boleh? izin tanya. Mm-mm. Kalau misalnya analisis tren, kita Mm-mm. ngambil datanya dari rasio atau dari posisi keuangan. Dari posisi keuangan kalau tren, bukan dari rasio. Jadi posisi keuangannya eh, bagaimana gitu ya. Tapi bisa juga dari rasio gitu ya. Sebetulnya analisis tren itu kan hanya mengcompare perbandingan antara hasil historis tahun lalu dengan sekarang. Jadi kalau misalnya datanya 5 tahun gitu, trennya selama 5 tahun itu bagaimana gitu ya. Datanya apakah cenderung naik, cenderung turun, atau stabil gitu. Sebetulnya yang tren itu juga bisa diambil dari analisis rasio gitu ya. Jadi kalian mengcompare rasio-rasio yang kalian analisis, kemudian lihat trennya kalau perusahaannya perusahaan besar ya, 5 tahun ke belakang tuh seperti apa gitu. Saya boleh bebaskan, boleh dari posisi keuangan yang dilihat dari neraca ataupun laba rugi, ataupun di dalam laporan posisi keuangan, ataupun dari hasil analisis rasio kalian. Tapi kalau kalian menganalisisnya dari trennya dari hasil analisis rasio kalian, ya lebih bagus juga gitu sebetulnya. Kalau di dalam laporan posisi keuangan kan lebih banyak ya, lebih 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 banyak yang harus kalian analisis. Jadi pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut kalian lihat trennya seperti apa gitu ya. Tapi kalau di trennya berdasarkan analisis rasio, kalian hanya melihat tren analisis rasio yang kalian gunakan saja gitu. Boleh, mau dari laporan posisi keuangan boleh, mau dari analisis rasio juga boleh. Tergantung kalian mau yang mana. Ada lagi? Baik, Bapak. Terima kasih. Yo. Saya izin bertanya, Mm-mm. Boleh, apa? eh, untuk laporan arus kas itu tidak perlu dilakukan analisis tren, bukan, Pak? Kalau arus kas nggak usah. Posisi keuangan. Arus kas itu apa namanya? Hanya keluar masuknya uang. Jadi bukan menunjukkan kinerja, bukan menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut. Jadi kan yang kita akan analisis kan kinerjanya, bukan arus kasnya, ya. Jadi kalau arus kas itu tidak perlu dianalisis tren. Kita nggak mesti harus tahu gitu. Trennya uang masuk itu berapa tiap tahunnya, uang keluarnya berapa gitu, enggak. Kita hanya melihat kinerja keuangannya saja, bukan arus kas. Kita tidak membahas bagaimana cash flow dari perusahaan tersebut.
Kita hanya membahas bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut dilihat dari posisi keuangannya. Gitu. Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi, teman-teman, terkait project base-nya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini kan nanti kalian bisa lebih apa namanya, lebih baik lagi gitu di dalam pembuatan video recordingnya. Kalau misalnya langsung presentasi kan tidak ada apa namanya, tidak ada revisi gitu. Kalau istilah dalam penelitian itu, jadi harus analisis apa saja yang dilakukan, mana yang tidak. Gitu. Jadi itu ya. Tujuan dari project based learning kita sekarang itu sebetulnya adalah latihan kalian untuk menghadapi seminar nasional dan seminar internasional sebetulnya. Jadi nanti kan ada SCP itu, ada SCP riset dan lain sebagainya kan. Ada SCP riset, internship, sama student exchange kalau nggak salah. Kalau kalian memilihnya riset, misalnya, kalian sudah punya basic untuk bisa melakukan penelitian. Gitu. Walaupun kalian mata kuliah metodologi penelitian juga belum dapat kan. Tapi setidaknya di mata kuliah tertentu kalian sudah mulai belajar bagaimana tata cara mengcollecting data atau teknik pengambilan data itu seperti apa. Nanti kalian lebih detailnya belajar di statistika terkait metode sampling, teknik sampling, metode penelitian, seperti apa. Nanti kalian belajar teknik sampling dan lain-lainnya di mata kuliah statistik, belajar metodologi penelitiannya di mata kuliah metopen atau metodologi penelitian. Tapi memang balik lagi, terkait penelitiannya kan balik lagi ke mata kuliah tertentu gitu. Kalau accounting ya sangat nyambung dengan apa namanya manajemen keuangan yang sudah kita bahas sekarang gitu karena memang eh, basicnya adalah accounting and finance. Tapi kalau manajemen kan ada 5 konsentrasi ya. Tapi ini juga berguna kalau mahasiswa manajemen memilih konsentrasinya keuangan gitu. Jadi sudah tahu gitu bagaimana nanti gambaran di dalam menghadapi ICMEC dan Senmabis gitu ya, atau Senakota kalau accounting. Jadi bagaimana menentukan penelitian, bagaimana tata cara eh, mengolah datanya juga gitu. Sebenarnya yang kalian lakukan ini yang simpelnya dulu gitu, belum ke arah yang memang eh, ke arah penelitian atau riset. Oke, ada lagi teman-teman yang ini tanyakan? Bapak, aku mau nanya lagi. Boleh. Karena karena kan aku ngambilnya yang 5 tahun ya, Bapak. Di Mm-mm. sini tuh tahun 2009-nya tuh nggak ada datanya, bukan nggak ada, ada, cuman nggak lengkap kayak yang Ber- 2020, 21 sampai 2023. Mm-mm. Untuk ngitung laba ruginya gimana, Bapak? Atau 2019 nggak usah dihitung? Atau kayak gimana? Oke, sebetulnya ada dua alternatif. Kalian mensimulasikan gitu ya. Misalnya datanya ada yang kosong nih tahun 2000 di tahun-tahun tertentu ada yang kosong. Tapi kalian mensimulasikan, oh misalnya tahun 2019 itu datanya ada 1000, tahun 2020 ada 1200, tahun 2021 misalnya kosong, tapi tahun 2023 ada 1300, tahun 2004 ada misalnya 1400. Nah, kalian kan lihat kan dari trennya tuh, oh trennya nih cenderung naik. Berarti yang kosong di tahun 2020 itu misalnya jadi 1100 saja karena kan cenderung naik nih dari tahun ke tahun gitu. Kalian boleh mensimulasikan seperti itu. Boleh subjektif seperti itu karena memang datanya tidak ada gitu ya. Tapi kalian lihat trennya. Trennya apakah naik gitu ya. Kalau misalnya trennya naik, kalian apa namanya? Berikan eh, komentar di situ atau alasan di situ. Data di tahun ini tidak ada, tapi saya memprediksi sesuai tren akan naik apabila misalnya memang eh, kecenderungan trennya, analisisnya dari tahun ke tahun itu naik gitu. Tapi kalian juga boleh mengkosongkannya atau mengeliminasi. Misalnya tahun 2020 itu kosong karena memang sedang COVID gitu. Jadi tahun tersebut itu tidak ada datanya atau tidak melakukan penjualan atau tidak beroperasional perusahaannya juga karena COVID, karena waktu itu lockdown gitu. Boleh kalau alasannya seperti itu gitu.
Tapi kalau misalnya lebih bagus, saya sarankan simulasi saja supaya data yang sebelumnya juga bisa terpakai gitu. Bisa saja dieliminasi, kalian hanya menghitung data yang ada saja. Boleh juga seperti itu. Jadi yang tidak adanya tidak dihitung gitu. Tapi kalian masih tetap bisa melakukan analisis tren gitu. Karena kan yang tidak ada datanya hanya satu periode saja, nggak secara keseluruhan. Boleh mengeliminasi ataupun kalian boleh juga mensimulasikan atau memprediksi berapa datanya gitu. Tapi kalian harus mencantumkan juga di situ alasannya. Kenapa data di periode tersebut kosong dan kenapa kalian mengeliminasi atau mensimulasikan datanya kalian juga berikan alasan di sana. Gitu. Ada lagi? Terkait yang lainnya? Ada Terkait. lupa, maaf. Mm-mm, Kan gini, kalau UKMK itu kadang mereka tuh lupa untuk mm-mm, eh, menuliskan mereka tuh ngeproduksi berapa, mm-mm, habisnya berapa. mm-mm. Itu ada nggak Pak siasati agar misalkan di neracanya pas persediaan itu nggak terlalu jomplang. Mm-mm. Jadi Nah, itu. Makanya kan kita kalau di dalam studi atau riset gitu ya, banyak cara untuk bisa mensimulasikan data. Bisa mensimulasikan data dengan cara Monte Carlo, bisa mensimulasikan data menggunakan data random, banyak cara-caranya. Di statistik dan di metodologi penelitian nanti kalian akan dapat. Nah, kalau misalnya realita yang kalian temukannya seperti itu, kemudian juga di UMKM yang kalian eh, teliti juga ada data-data yang kosong gitu ya. Boleh kalian memprediksi gitu ya. Kalau sekarang kalian mungkin tidak dapat basicnya gitu ya, tidak dapat bagaimana mensimulasikan data itu dengan baik dan benar. Mungkin kalian tidak belum dapat mata kuliahnya atau tidak belum dapat materinya. Nah, sekarang kalian boleh memprediksinya secara subjektif kalian gitu. Maksudnya saya bebaskan boleh nih, misalnya kalau UMKM tadi karena memang mereka suka lupa, kemudian juga suka tidak ingat gitu ya, kalian boleh mensimulasikan dengan prediksi kalian sendiri. Kayaknya nih sesuai data keuangan yang tadi orangnya bilang atau ownernya bilang, harusnya segini nih di persediaan tuh harusnya segini, kemudian juga di apa namanya di asetnya harusnya segini gitu. Boleh kalian mengarang kalau udah bahasa kasarnya mengarang sendiri gitu datanya ya. Padahal harusnya kan nggak boleh kita tuh mengarang data ya sebetulnya. Tapi kalau mensimulasikan boleh, akan tetapi kan harus sesuai dengan kaidah-kaidah akademis kan. Mensimulasikan data tuh harus ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Tapi kalau sekarang karena kalian baru semester 3 juga gitu ya, kalian boleh misalnya mengarang data istilahnya. Mensimulasikan atau memprediksi harusnya datanya segini nih. Boleh, saya bebaskan untuk sekarang. Kalau memang UMKM datanya juga sulit untuk didapatkan, kalian boleh memprediksi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di sana. Gitu ya. Ada lagi? berarti Bapak yang terkait persediaan itu kalau misalkan di neraca jaga balance berarti tinggal di ini aja ya di apa teh dilihat di Tinggal bagian disesuaikan saja. ya siap. Hmm. Terima kasih Bapak. Jadi sebetulnya mengarang di dalam penelitian itu nggak boleh sebetulnya. Harus ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Tapi karena memang kalian juga baru S3, baru semester 3 gitu ya. Jadi saya bebaskan gitu ya. Kalau memang yang didapatkan seperti itu. Tapi kalau di dalam penelitian ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dijalani supaya bisa mensimulasikan data gitu. Itu ya. Ada lagi teman-teman? Bapak izin bertanya kembali. Boleh. Kalau penelitian yang UMKM itu kan pos-pos akunnya tidak selengkap yang di IDX ya, Pak. Nah, Mm-mm. kalau bagian rasio keuangannya berarti itu nggak semua rasio keuangan dianalisis, Pak. Cuma beberapa aja. Terus kalau buat UMKM ini di makalahnya perlu mencantumkan bukti dokumentasi nggak, Pak? Kayak misalnya bukti wawancara atau kutipan wawancaranya gitu. Terima Oke, kasih, Pak. good. Wah, ini udah ngarah ke penelitian ini. Tapi saya senang project base saya jadi mini 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 penelitian ya. Jadi untuk yang UMKM saya bebaskan rasio apa saja sesuai data yang kalian dapat. Jadi kan kalau yang perusahaannya yang terdaftar di IDX kan saya wajibkan seluruh rasio yang 4 tadi kan harus ada gitu ya. Nah,
Kalau nggak ada yang berarti nilainya kurang gitu. Kalau yang terdaftar di IDX. Tapi kalau yang UMKM misalnya tergantung data yang kalian dapat. Kalau misalnya hanya satu gitu ya, kalau pahitnya hanya satu ya, tapi nggak mungkin kalau satu gitu. Hanya satu rasio saja, ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti yang kalian pilih UMKM-nya data keuangannya betul-betul kurang lengkap gitu. Terus hanya bisa apa namanya dilakukan hanya satu analisis rasio saja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga untuk dokumentasi, hasil observasi, wawancara, dan lain-lain, minimal foto lah ya. Kemudian juga kalian list. Kalian itu nanya apa saja gitu. Data keuangannya apa saja, terus di list. Kemudian jawabannya apa. Boleh, malah itu lebih bagus, lebih komprehensif. Dan kalian juga nanti tidak kaget lagi pas nanti ISMAC ataupun skripsi ya. Ujungnya kan kalian muaranya skripsi kan. Kalian nggak kaget lagi terkait dengan penelitian. Itu boleh. Jadi untuk yang UMKM ada apa namanya dokumentasi hasil observasi dan wawancaranya. Jadi untuk yang UMKM itu ya. Makanya kan nilainya juga kan saya janjikan lebih besar daripada yang IDX kan, yang perusahaan yang terdaftar di IDX karena memang effort gitu ya untuk mendapatkan laporan keuangan UMKM itu ketimbang yang terdaftar di IDX. Gitu. Ada lagi teman-teman? Oke. Jelas ya, kira-kira teman-teman, untuk UTS-nya dan untuk project based learning-nya. Jadi ini hati-hati teman-teman ya. UTS kalian 20%, project based 25%. Nah, itu ditotalin udah 45. Nih. Sebagian besar nilai kalian ada di apa namanya dua bobot penilaian ini ya. Jadi saya harapkan maksimal di dalam pengerjaannya. Gitu. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, semangat teman-teman untuk project based learning dan UTS-nya, karena memang semester ini universitas atau kampus ada beberapa sedikit penyesuaian terkait pembobotan nilai mata kuliah masing-masing mata kuliah ya. Jadi memang ada project based learning-nya karena untuk istilahnya merangsang kalian ya untuk familiar di dalam penelitian atau riset. Ya. Kalau misalnya tidak ada project base, nanti kalian menghadapi Senmabis atau SCP gitu ya, atau riset internasional agak sedikit kaget mungkin. Oke, baik. Jika tidak ada seperti itu, pertemuan kita hari ini hanya membahas terkait bagaimana tata laksana project based learning dilaksanakan, kemudian juga UTS ya. Jadi saya harapkan informasi yang saya sampaikan lengkap gitu ya. Jadi tidak menimbulkan kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan lain dari kalian karena saya sudah sampaikan semua terkait UTS dan project based learning-nya. Oke, teman-teman semangat mengerjakannya project based dan UTS-nya. Semoga sukses dan saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak di absen dulu, Pak? Oh, untuk absennya saya hadirkan semua saja lah karena di sini udah hampir 100 nih. Jadi saya hadirkan Iya, semua. siap. Jadi bonus untuk kalian untuk sesi ke-7 ini saya hadirkan semua. Ya. Oke, saya izin ya teman-teman.